Cinta News and Talk. Mengingat pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia menerapkan rekayasa one way selama arus mudik dan balik lebaran. Namun penerapan rekayasa ini dikeluhkan oleh masyarakat karena menimbulkan kemacetan di jalur arteri dan sekitar tol. Masyarakat pun meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan pemudik dari atau ke arah Jakarta saja, namun juga pemudik lokal agar tidak terjadi penumpukan di jalur lokal. Bagaimana mencermati hal ini? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Bambang Rianto. Info arus balik lebaran 2022. Pak Bambang, nampaknya simalakama ya dihadapi oleh kepolisian saat ini karena arus mudik yang jumlahnya begitu besar sehingga memerlukan suatu kebijakan khusus begitu, tetapi ketika diberlakukan one way ternyata masyarakat lain terdampak ini juga mengeluhkan begitu. Apa yang bisa menjadi jalan tengahnya agar semuanya agar win-win solution, Pak Bambang? Iya, jadi saya kira ini kan kejadian yang 1 tahun sekali, bahkan untuk tahun ini mungkin akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya yang kita tidak bisa lebaran ya. Iya. Dan saya kira volume lalu lintas itu agak sulit untuk diprediksi dan nampaknya apa yang diramalkan itu jauh lebih rendah daripada kenyataannya yang ada di lapangan. Jadi memang ini tidak mudah, saya bisa mengatakan demikian. Dan one way yang diberlakukan ini ya memang barangkali saat ini dianggap sebagai suatu kebijakan yang diharapkan bisa memecahkan masalah itu. Tapi nampaknya ada sisi lain yang juga terganggu akibat kebijakan ini. Pertama adalah bahwa mungkin koordinasi antar petugas ya itu tidak mudah dilaksanakan karena ini menyangkut ruas jalan yang bahkan dari Jakarta sampai ke Jawa Tengah. Nah ini tentunya koordinasinya tidak mudah. Misalnya kebijakan itu situasional, tapi situasionalnya mungkin di Cikampek sudah menuntut, tapi di Jawa Tengah belum tentu kondisinya sedemikian rupa sehingga perlu diberlakukan. Nah ini saya kira tidak mudah pertama, dan kemudian ini adalah suatu kebijakan one way yang menyangkut ruas jalan yang sangat panjang. Jadi kalau pendek barangkali kita bisa menunggu beberapa saat, mungkin suatu saat dibuka seperti jalur puncak pun itu tidak mudah kenyataannya walaupun pendek. Nah ini dari bahkan dari kilometer 40 sekian ya sampai ke 414 di Kali Kangkung Semarang. Nah ini ketika diberlakukan mulai dikatakan dari kilometer 46 atau 70, kemudian itu belum tentu kemudian langsung bisa berdampak di Kali Kangkung karena jaraknya begitu jauh. Ya. Jadi di Kali Kangkung mungkin belum apa-apa, tapi di sana sudah diberlakukan dan itu diberlakukan pada waktu yang bersamaan. Nah ini kan sebetulnya ada saat di mana jalan itu kosong selama beberapa jam yang tidak bisa dimanfaatkan oleh arus dari timur ke barat. Nah, ini imbasnya kan nanti masuknya ke arteri semua kan Pak Bambang? Iya, padahal sebetulnya jalan tol itu mungkin di bagian timur masih cukup atau mungkin masih mungkin dibuka gitu karena belum padat. Barangkali di Jakarta mungkin di Cikampek mungkin sudah padat, tapi mungkin di timur belum. Ya. Nah ini mestinya one way-nya itu bisa dilakukan secara bertahap, walaupun ini juga saya tidak tahu kemudahannya bagaimana karena koordinasi harus kuat sekali. Nah saya pikir sebetulnya mungkin ya, dan saya kira nanti pemerintah atau Korlantas atau Kementerian Perhubungan itu sudah akan melakukan evaluasi apa kekurangan dari kebijakan yang selama ini diperlakukan dan mungkin ada koreksi-koreksi di tahun yang akan datang. Tapi kalau menurut saya mungkin untuk ruas-ruas tertentu yang tidak cukup panjang itu bisa saja diberlakukan
one way, seperti misalnya Jakarta sampai Cikampek, oke lah mungkin one way ya. Tapi tidak seluruhnya, mungkin kontraflow sebagian. Jadi tidak semuanya one way gitu. Walaupun sebetulnya kontraflow itu juga tidak mudah karena risikonya juga cukup besar. Kalau campur begitu apakah risikonya tidak berbahaya, lebih fatal? Iya, makanya memang kontraflow itu memang sebetulnya memberi kemungkinan yang dari timur untuk bisa ke barat melalui jalan tol. Tapi memang ada risikonya. Ya, ada risikonya. Nah, ini tentunya membutuhkan katakanlah perangkat pengaman. Apakah kita akan mengamankan ruas sepanjang jalan itu? Saya kira juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang digunakan hanya sekali tahun misalnya. Nah ini terus terang saya bisa mengatakan bahwa ya ini harus ada evaluasi yang menyeluruh dan barangkali sistem koordinasi lebih bisa dilakukan secara lebih real ya. Jadi apa keputusan ruas Cikampek misalnya belum tentu itu kemudian juga bisa diadopsi atau diterapkan di sebelah timur. Mungkin mereka punya masalah yang berbeda. Nah ini saya kira ketika koordinasi dilakukan dengan baik dari barat sampai ke timur antara petugas, atau barangkali ada sistem monitoring yang bisa memantau semua ruas sehingga keputusannya itu tidak begitu diterapkan, maka itu akan berlaku dari barat sampai ke timur. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu atau belum diperlukan untuk diberlakukan. Ya, ada hal yang menarik kemarin juga sempat menjadi sorotan ketika Polda Jawa Tengah mengambil diskresi untuk menerapkan one way di tol dalam kota atau one way lokal ya dari Bawen menuju ke Kali Kangkung sendiri. Bagaimana kalau menyoroti hal ini karena dampaknya juga di arus lalu lintas di arteri Bawen itu sangat padat sekali itu, Pak. Iya, ya bagaimana ya? Mungkin memang agak tidak mudah atau sulit diperlakukan untuk ruas jalan yang cukup panjang karena mungkin situasinya juga akan berbeda. Itu kan pengambilan keputusan itu menyikapi secara umum ya bahwa dari timur ke barat sudah mulai naik keputusan one way, tapi mereka tidak melihat barangkali atau tidak bisa melihat barangkali secara ruas per ruas mana yang perlu dibuat one way, mana yang tidak, atau barangkali mana yang bisa kontraflow, mana yang harus one way. Jadi memang pengamatan di lapangan itu harus secara menyeluruh dan barangkali pengambilan keputusan itu tidak secara umum diterapkan bersamaan. Mungkin ada perbagian yang bisa dilakukan. Tapi ini memang perlu koordinasi yang cukup baik. Ya. Sebenarnya kalau one way begitu kan kemudian harusnya akan melimpah di arteri sehingga sebenarnya yang dibutuhkan adalah ventilasi atau jalur alternatif untuk bisa memecah arus begitu kan Pak. Bagaimana mengenai jalur-jalur alternatif itu? Apakah memang sudah banyak disediakan oleh kepolisian sehingga bisa memecah arus juga Pak? Ya jalur alternatif itu sebenarnya kalau untuk mudik ini kan hanya jalan arteri ya. Jalan arteri. Yang saya juga lihat, walaupun saya hanya mungkin melihat dari video maupun foto, itu ketika one way diterapkan, itu ruas A dan ruas B itu tidak sepenuhnya sama penuhnya. Ruas A itu penuh, tapi ruas B tidak bisa penuh yang seharusnya. Gitu. Nah ini saya kira juga perlu diinformasikan kepada pengguna jalan tol itu di mana ada pintu-pintu yang dia bisa berpindah dari jalur A ke jalur B misalnya atau sebaliknya. Nah ini kalau terlalu panjang dan tidak disediakan, mereka tidak tahu kapan saya bisa memanfaatkan jalur sebelahnya yang sebetulnya sudah disiapkan untuk one way. Nah ini kan sebetulnya juga suatu hal yang
perlu mungkin diperhatikan untuk di masa yang akan datang. Jadi mungkin ada informasi yang disampaikan atau mungkin lubang untuk berpindah itu bisa disediakan untuk berapa kilometer per berapa kilometer itu disediakan lubang untuk berpindah ke jalur sebelahnya jika one way diperlakukan. Ya, karena nampaknya dari pendengar El Sinta ini juga sempat melaporkan bahwa ketika dia lakukan one way begitu malah justru kebanyakan dari para pemudik favoritnya melintas di tol, sehingga ketika itu arteri yang menuju ke Jakarta malah justru tidak terlalu padat. Yang padat itu adalah kalau arus balik berarti yang padat adalah dari katakanlah Bu Alfi tadi yang sempat menelpon dari Pekalongan ke Ngawi itu malah justru sangat padat yang menuju ke arah timur. Tetapi yang menuju ke arah barat malah justru lengang, Pak. Ini kan berarti tidak seimbang antara arteri dan juga di tol kan? Iya. Iya. Nah itu oleh karena itu saya kira informasi itu harus selalu mengalir dan disampaikan kepada petugas di masing-masing pintu tol. Dan itu pemberlakuannya mungkin tidak juga bisa diseragamkan. Mungkin kalau mereka melihat ini bisa dilepas keluar, mereka lepas keluar. Kalau ini bisa dimasukkan ke dalam, mereka masukkan ke dalam. Nah itu saya kira perlu pengamatan yang memang kalau bertugas di salah satu pintu, dia tidak akan bisa mengetahui atau melihat situasi di pintu yang lain seperti apa. Sehingga dia tidak berani katakanlah untuk mengambil suatu sikap atau keputusan yang barangkali suatu saat bisa mengganggu justru. Nah ini yang ketika ada pusat monitor yang bisa memonitor secara keseluruhan dan mereka kemudian bisa mengatakan di pintu ini bisa dimasukkan, di pintu ini bisa dibuka, di pintu ini ditutup dan sebagainya, mungkin akan lebih efektif ya. Nah saya juga kemarin misalnya melihat ada kebijakan untuk one way dari barat ke timur dan itu berlaku sampai Kali Kangkung dan itu dimulai jam 8 pagi. Yeah. Efektifnya jam 10 karena ada waktu untuk normalisasi. Tapi kenyataannya itu jalan itu tetap ditutup ya. Maaf ya. Jadi dimungkinkan dari arah timur ke barat itu jam 8 ya, jam 8 dan efektif jam 10 karena menunggu normalisasi. Tapi kemudian saya melalui Pantura sampai ke Pemalang itu lebih dari jam 10 bahkan sampai jam 12 itu sampai Pemalang pun belum dibuka yang ke arah barat. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang tidak bisa diberlakukan kaku atau seragam dari barat sampai ke timur. Mungkin di bagian-bagian tertentu memang bisa dibuka, di bagian tertentu bisa ditutup, atau kemudian sebaliknya. Baik. Kemudian terakhir Pak, apa yang menjadi saran atau rekomendasi ini agar nanti evaluasi mudik ini bisa menjadi perbaikan untuk mudik di tahun berikutnya agar nanti di tol dan juga Pantura ini bisa arusnya seimbang agar tidak terjadi kemacetan, Pak Bambang? Ya, pertama tentu harapannya bahwa tahun ini mungkin pengecualian ya, barangkali tahun depan sudah tidak seperti tahun ini atau mungkin lebih rendah. Tapi menurut saya informasi yang di lapangan antara petugas di satu pintu dengan petugas di pintu yang lain itu harusnya dilihat secara menyeluruh. Jadi kalau menurut saya agak tidak efektif kalau itu misalnya katakanlah one way dari Cikampek sampai ke Kali Kangkung itu diberlakukan mulai jam sekian sampai jam sekian. Jam sekian di Cikampek belum tentu hal itu terjadi di dekat Semarang atau di bagian timur. Kan begitu, Mas? Yeah. Nah, jadi saya kira untuk meningkatkan efisiensi
saya kira itu diperlukan informasi yang menyeluruh dan pengambilan kebijakan itu tidak dalam waktu yang seragam dari barat sampai ke timur, tapi secara bertahap atau secara periodik dievaluasi dan Ya, baik. jadi ya seperti itu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya bersama dengan Elsinta pada siang hari ini. Sehat selalu. Ya semoga jadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Demikian mendengar anggota MTI Bambang Rianto. Elsinta News and Talk.